Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Widya Rahayu dengan NIM 19081060056 dari kelas Biologi B semester 4. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester mikrobiologi. Selamat menyaksikan. Nah, di sini saya akan menerangkan virus H5N1. Pertama, mengenai avian influenza. Apa sih yang dimaksud dengan avian influenza? Avian influenza ini adalah salah satu penyakit unggas yang menular, strategis, dan bersifat zoonosis. Bisa menyebabkan kematian baik pada hewan ternak maupun pada manusia yang terinfeksi. Adapun klasifikasi virus avian influenza H5N1 ini terdapat di bawah ini. Struktur virus avian influenza. Struktur hemaglutinin virus avian influenza adalah suatu glikoprotein membran yang berbentuk homotrimetri, bersifat antigenik dan berperan buat berikatan menggunakan reseptor sel hospes. Hemaglutinin bisa mengalami glikosilasi dan asilasi yang terdiri berdasarkan 562 sampai 566 asam amino yang terikat dan sampul virus menggunakan berat molekul 76.000. Kepala membran distalnya berbentuk bulat, wilayah eksternal berbentuk misalnya tombol dan memiliki kemampuan berikatan menggunakan reseptor sel dan terdiri berdasarkan oligosakarida yang menyalurkan derivat asam neuraminat. Peranan virus influenza atau H5N1 pada hewan dan manusia. Jenis virus avian influenza atau flu burung subtitel H5N1 dari total 15 subtitel virus flu burung di dunia. H5N1 ini paling cepat bermutasi, bisa menyebabkan radang paru-paru akut pada manusia dan mematikan. Cara penularannya yaitu unggas yang tetap hidup meskipun terinfeksi flu burung bisa menyebarkan virus ini melalui kotoran dan menginfeksi unggas-unggas lain di kandang yang sama, pasar yang sama, dan kadang juga lewat migrasi. Kemudian, tinja ini mengering dan hancur menjadi bubuk. Bubuk inilah yang kemudian dihirup oleh manusia atau hewan lainnya. Nah, peranan virus influenza H5N1 ini sangat virulen dan menular. Pada awalnya, penularan hanya terjadi di antara unggas liar, lalu meluas di antara unggas ternak melalui peralatan, transportasi, makanan, kandang, dan pada pakaian. Kemudian 3-4 setelah terjadi endemik infeksi avian influenza ini dalam unggas ternak, virus ini berpotensi menular dari unggas ke manusia. Tanda-tanda flu burung H5N1 pada burung dan manusia. Nah, pada burung atau semacam ayam, tubuh ayam berubah menjadi kemerahan setelah terinfeksi H5N1, cengger, kaki, hingga sayap. Kemudian, pendarahan organ dalam, gangguan produksi telur, ayam diare. Nah, seperti gambar di bawah ini ya. Nah, ini merupakan contoh dari tanda-tanda flu burung atau H5N1. Nah, kemudian pada manusia ini, demam pada manusia lebih dari 38 derajat Celcius. Kemudian mengalami sesak napas pada manusia dan gangguan pernapasan lainnya. Kemudian diare dan nyeri perut serta dada. Nah, ini merupakan contoh dari tanda-tanda flu burung H5N1. Pencegahan penularan virus influenza atau H5N1 pada hewan dan manusia. Berdasarkan jurnal Siahan mengungkapkan bahwasannya taraf biosekturi, sanitasi lingkungan, kesadaran bersih manusia seperti cuci tangan, gunakan masker, acara vaksinasi maupun supervisi ternak berpengaruh terhadap infeksi AL. Nah, tindakan pencegahan penularan virus AL dari itik ataupun ayam melalui pasar bisa dilakukan menggunakan pembersihan sangkar atau keranjang tempat menampung hewan waktu dipasarkan. Pula perlu dilakukan
diusahakan memakai air secara berkala antar masing-masing pemilik. Penerapan biosecurity ini yang ketat, misalnya penggunaan desinfektan dan acara vaksinasi, merupakan faktor-faktor yang berperan buat meminimalkan penyebaran virus ke lingkungan. Dari saya, kurang dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.